Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah saya rangkum dari 3 video yang sudah diberikan. Untuk rangkuman video yang pertama yaitu sebagai pembelajar bahasa Inggris. Terkadang kita mengalami masalah saat ingin membaca sesuatu, atau saat kita ingin mengobrol dengan orang lain, atau bahkan saat kita ingin mendengarkan podcast atau file audio lainnya. Dan masalah ini biasanya terjadi di vocab. Langkah pertama saat kita ingin meningkatkan vocabulary adalah dengan menghafal kata. Nah, tapi kita biasanya merasa kesulitan untuk menggabungkan vocabulary tersebut menjadi sebuah kalimat. Jadi, solusinya adalah yang pertama yaitu menghafal dan mengulangi, dan ini menurut saya sangat penting. Kemudian yang kedua adalah belajar dan menggunakan, yakni saat kita bertemu seseorang atau pelajar bahasa Inggris lainnya, kita bisa coba gunakan kata-kata yang sudah kita hafal. Jadi, rinciannya adalah 1. Select, memilih, 2. Memorize, menghafal, 3. Visualize, memvisualisasikan, 4. Apply, menerapkan, dan yang kelima, review atau meninjau. Untuk yang pertama, yakni select. Anda bisa mencari atau memilih kosakata yang berada di sekitar Anda, misalnya di majalah atau kamus. Kemudian yang kedua yaitu memories. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca kata-kata dan artinya. Kedua yaitu membuat kartu flash. Kemudian yang ketiga adalah mengatur waktu saat Anda ingin menghafal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu visualis. Pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah memikirkan setiap kata dan melihat gambaran apa yang muncul di kepala kita. Kemudian yang kedua adalah membuka internet dan mencari gambar yang cocok dengan apa yang sudah ada di kepala kita. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kartu flash lagi, tapi yang bergambar, kemudian berlatih dengan kartu flash tersebut. Untuk yang keempat yaitu apply. Pertama yang harus kita lakukan adalah meninjau kembali maknanya. Kemudian yang kedua adalah mencari contoh di sekitar kita, misalnya dalam kamus. Kemudian cari kosakata yang sama dengan yang sudah kita pelajari. Untuk yang kelima yaitu review, yakni meninjau semua langkah sebelumnya untuk mengetahui mana yang perlu kita latih lagi. Untuk rangkuman video yang kedua yaitu metode belajar kosakata bahasa Inggris. Dalam rangkuman ini saya menemukan 6 metode, yaitu metode yang pertama, pastikan Anda telah mempelajari semua bentuknya. Misalnya, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang digunakan baik sebagai kata benda atau objek, atau juga kata kerja yang merupakan tindakan. Kemudian metode yang kedua adalah penggunaan kata yang berakhiran dengan shen. Dalam berbagai bahasa di dunia, penggunaan shen ini akan sama dengan bahasa Inggris, tapi pelafalannya akan terdengar berbeda. Misalnya di Spanyol, kata ambition itu tidak diucapkan demikian, akan tetapi ambition. Untuk metode yang ketiga adalah mencari atau mempelajari kosakata baru. Anda bisa mencari di internet kosakata yang ingin Anda pelajari. Untuk metode yang keempat adalah metode yang perlu kamu ingat, karena kata-kata dalam bahasa Inggris memiliki beberapa arti. Contohnya to fire. To fire bisa berarti melepaskan seseorang, bisa juga berarti kata benda yaitu api. Untuk metode yang kelima adalah mengetahui kata yang bunyinya hampir sama dalam setiap bahasa. Misalnya aquarium di negara Rusia, Jerman, dan Prancis itu penyebutannya sama yaitu aquarium. Metode yang keenam adalah menyesuaikan ekspresi. Nah, untuk metode yang keenam ini akan sangat berpengaruh dengan kosakata yang akan kita sebutkan. Misalnya kata nuts yang artinya kacang, tapi Anda juga bisa menggunakan kata itu untuk mengekspresikan apa yang ada di hati kita. Misalnya, are you nuts yang artinya apa kamu gila? Kemudian untuk rangkuman video yang ketiga adalah
Dalam video yang ketiga ini, kita dapat belajar 4 kata yaitu structure, individual, function, dan environment. Pertama yaitu structure. Ini adalah kata yang pada bagian struck itu ditekan dan pada bagian cer itu diucapkan dengan lebih cepat. Structure, structure. Oke. Dan kata structure ini bisa termasuk ke dalam noun yaitu kata benda. For example, the entire building is made of stone, so it has a really solid structure. Dan kata structure ini bisa juga termasuk ke dalam verb, yaitu kata kerja. For example, using my Google Calendar helps me structure my week. Kedua yaitu individual. Individual ini adalah kata dengan 5 suku kata, dengan tekanan suku kata tengah sebagai kata benda, atau kata sifat itu adalah salah satu anggota atau satu orang tertentu. Misalnya kata benda, I need a different individual to sign as a witness. Sebagai kata sifat, an Egerton has 12 individual space. Ketiga yaitu function. Function merupakan 2 suku kata dengan tekanan suku kata pertama, function. Itu adalah kata benda yang berarti sesuatu atau tujuan khusus seseorang. For example, sometimes our TV's function is to babysit. Sebagai kata kerja yaitu bekerja atau mengoperasikan. For example, in customer service, I function as a problem solver. Keempat yaitu environment. Kata dengan 4 suku kata dengan tekanan suku kata kedua, environment. Environment sendiri termasuk ke dalam kata benda. For example, human activity affects the earth environment on many levels. Jadi itu yang sudah saya rangkum dari 3 video yang sudah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.